Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Alvini Dianti Anwar dengan NIM 2400291. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membahas buku Kepemimpinan Pendidikan yang ditulis oleh Edi Susatya, yaitu bab yang ke-6, yang mana materinya yaitu membangun visi bersama atau Building Shared Vision. Nah, ini adalah identitas buku Kepemimpinan Pendidikan yang ditulis oleh Edi Susatya. Dan buku ini terdiri dari 7 bab, yang mana saya akan menjelaskan dari bab 5, 6, dan 7. Sedangkan dari bab 1, 2, 3, dan 4 dijelaskan oleh rekan saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian visi bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi adalah sebuah penuangan ide atau gagasan masa depan seseorang maupun organisasi. Visi merupakan cita-cita yang diinginkan oleh organisasi dengan segala daya upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi, pengertian visi secara umum adalah rumusan masa depan yang hendak diwujudkan pada saat yang ditentukan. Visi memiliki unsur realistik, terpercaya, meyakinkan, dan mempunyai daya tarik. Visi memiliki makna besar bagi sebuah organisasi, karena dengan visi dapat menambah rasa kebersamaan dalam berorganisasi, memberikan motivasi bergerak ke depan, dan mengurangi rasa takut akan kegagalan. Materi yang kedua yaitu kriteria dan ciri visi bersama. Adapun kriteria dari visi, yang pertama yaitu visi itu bukan fakta, melainkan adalah uraian ideal masa yang akan datang. Yang kedua, menunjukkan arah keberhasilan. Yang ketiga, sebagai pengungkit inspirasi. Yang keempat, menjadi penghubung saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, bersifat dinamis dan dapat berubah. Dan yang terakhir itu dapat diukur dan cocok untuk masa yang akan datang. Adapun ciri dari visi, yaitu yang pertama, mengilhami seluruh anggota organisasi. Yang kedua, jelas dan menantang tetapi realistik. Yang ketiga, berorientasi pada manusia. Yang keempat, bersifat jangka panjang tetapi tidak kaku. Yang kelima, menyatakan masa depan yang menjanjikan. Yang keenam, mewujudkan kekuatan. Yang ketujuh, berorientasi pada perubahan. Yang kedelapan, menjadi pedoman tetapi bukan sebagai aturan. Yang kesembilan, memberi arah dan fokus. Yang kesepuluh, singkat, sederhana, dan mudah diingat. Dan yang terakhir itu tidak terikat dengan waktu. Materi selanjutnya itu makna visi bersama. Visi bersama memiliki makna besar bagi organisasi, seperti yang diuraikan dalam modul Diklat BIM 2, Kajian Paradigma Membangun Organisasi Pembelajaran, Building Learning Organization pada tahun 2008, yaitu yang pertama, visi itu dapat menambah rasa kebersamaan dalam berorganisasi, baik itu secara perorangan ataupun kelompok. Yang kedua, visi dapat memberikan motivasi kepada anggota untuk dapat bergerak kepada keberhasilan masa yang akan datang. Yang ketiga, visi dapat mengurangi rasa takut akan kegagalan terhadap anggota. Dan yang terakhir yaitu visi dapat menolak kebiasaan aman yang merugikan organisasi. Materi selanjutnya yaitu esensi, prinsip, dan praktik. Organisasi selalu berusaha untuk mencapai dan mewujudkan tujuan. Akan tetapi, tujuan itu belum tentu tercapai apabila tidak memperoleh dukungan dari anggota yang terikat dengan visi bersama. Nah, jadi untuk mewujudkan visi bersama ini perlu dipahami esensi, prinsip, dan bagaimana cara mempraktikannya. Dan juga sangat penting untuk mengetahui esensi, prinsip, dan praktik share vision secara jelas untuk membangun komitmen. Dan implementasi praktik share vision ini menggunakan kemampuan merumuskan gambaran masa yang akan datang untuk memperkuat komitmen dan peran serta anggota. Dari selanjutnya yaitu visi pribadi dan visi bersama. Visi pribadi. Visi pribadi ini adalah langkah awal menyusun visi bersama. Akan tetapi, kadang hal ini jarang membuat visi bersama langsung menjadi hidup, karena visi bersama itu membutuhkan waktu dan juga proses interaksi dalam menggabungkan visi pribadi anggota. Visi pribadi atau personal vision adalah rencana individu berdasarkan impian yang menyenangkan di masa depan. Selanjutnya yaitu visi bersama. Membangun visi bersama dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
yaitu organisasi harus memiliki tujuan untuk menunjukkan alasan berdirinya organisasi. Selanjutnya, memahami tujuan organisasi. Visi diturunkan menjadi tujuan nyata, berkekuatan unik dan menjadi milik bersama, serta mencerminkan tujuan organisasi. Dan juga visi harus memunculkan gagasan sebagai pedoman organisasi, dan menjadikan visi sebagai guiding ideas. Materi selanjutnya yaitu proses membangun visi bersama. Proses pembentukan visi harus bersifat terbuka dengan menghimpun semua saran, masukan, dan pendapat. Kemudian dapat diidentifikasi, diolah, dan dirumuskan bersama. Adapun proses membangun visi bersama, yang pertama itu mengatakan atau telling. Maksudnya adalah pemimpin sudah menyusun visi dan mengatakannya kepada anggota secara langsung dengan harapan anggota dapat mengikutinya. Yang kedua yaitu menjual atau selling. Pemimpin dapat merumuskan visi, kemudian menawarkannya kepada anggota dan meminta kesediaan mereka untuk menerimanya. Kemudian pemimpin dapat menampung masukan dari anggota sebagai bahan penyempurnaan visi. Yang ketiga yaitu menguji atau testing. Pemimpin mempunyai beberapa konsep visi yang ingin diuji untuk mengetahui konsep yang disetujui anggota. Yang keempat, konsultasi atau consulting. Pemimpin merumuskan visi, kemudian mendiskusikan atau mengonsultasikan pada anggota dengan harapan memperoleh saran, gagasan, dan koreksi sebagai bahan penyelesaian penyusunan visi. Dan yang terakhir yaitu penetapan bersama atau co-creating. Eh, Pemimpin dan anggota Pemimpin dan anggota dapat duduk bersama, bertukar pikiran, dan menggali masukan serta gagasan. Materi selanjutnya yaitu strategi membangun visi bersama. Yang pertama itu ada personal vision. Visi pertama kali muncul atau dirumuskan setiap pribadi anggota. Kemudian dapat diidentifikasi secara pribadi. Yang kedua, individual vision. Visi pribadi diformulasikan, kemudian diuji coba atau dipraktikkan dan ditelusuri teori pendukung, dianalisis kelebihan dan kelemahannya, dan kemudian visi bersama dirumuskan. Yang ketiga itu shared vision. Visi bersama disusun dari visi individu, dikaji bersama anggota, lalu dirumuskan dalam dokumen yang disahkan berdasarkan makna dan proses pembahasannya. Selanjutnya, keuntungan visi bersama. Visi bersama ini memiliki peran pada pembelajaran organisasi karena dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pengetahuan. Visi bersama dapat memandu penentuan pengetahuan yang harus ditingkatkan dan juga cara memperoleh pengetahuan dan diseminasi. Contohnya, apabila visi bersama berfokus tentang ekonomi kreatif, maka pemimpin dan anggota harus meningkatkan pengetahuan kreativitas dan juga mengembangkan produk kreatif. Visi bersama membatasi pengetahuan yang dapat ditingkatkan, sehingga anggota fokus dan tidak akan belajar materi yang tidak sesuai dengan visi. Nah, materi selanjutnya itu tanda dibutuhkan visi baru. Ada 8 tanda yang menjadi bagaimana visi itu harus diubah menjadi yang terbaru. Yang pertama itu, apakah ada tanda-tanda kebingungan tentang tujuan? Yang kedua, apakah anggota organisasi itu mengeluh terhadap visi yang sudah ditetapkan? Yang ketiga, apakah organisasi kehilangan legitimasi? Yang keempat, apakah organisasi tidak seirama dengan lingkungan? Yang kelima, apakah ada tanda-tanda penurunan kebanggaan organisasi? Yang keenam, apakah ada penolakan anggota? Yang ketujuh, apakah tidak ada keinginan anggota untuk maju? Dan yang terakhir, apakah ada kasakusuk? Nah, dari materi mengenai visi bersama tersebut dapat kita simpulkan bahwa visi bersama adalah komponen utama dalam membangun organisasi pembelajar, karena mampu menyatukan arah, semangat, dan komitmen seluruh anggota untuk mewujudkan masa depan yang ideal secara kolektif. Visi ini tidak semata-mata berasal dari pemimpin, akan tetapi merupakan hasil integrasi visi pribadi setiap anggota melalui proses dialog dan keterlibatan aktif. Visi bersama berfungsi sebagai sumber inspirasi, penunjuk arah, pemersatu energi, dan penguat kebersamaan dalam organisasi serta harus memenuhi kriteria seperti realistis, menantang, fleksibel terhadap perubahan, dan berorientasi ke depan. Pembentukan visi bersama dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap penyampaian langsung atau telling hingga tahap penciptaan bersama, yang mencerminkan pergeseran dari kepemimpinan otoriter ke partisipatif. Tanpa visi bersama, organisasi akan kehilangan arah, motivasi, serta ikatan kolektif, sehingga sulit mencapai tujuan dan melakukan perubahan yang berkelanjutan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.